Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka instrumen penelitiannya juga 5. Jadi, instrumen penelitian adalah alat ukur untuk mengukur variabel-variabel yang ingin diteliti, yang jumlahnya sama dengan variabel dalam sebuah penelitian. Selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, misalnya meteran yang digunakan untuk mengukur panjang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan mm juga. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial, antara lain ada skala Likert. Nah, ini digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item ini biasanya skala ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Misalnya, sangat suka, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada skala Guttman. Nah, skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Contohnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi pemimpin? Setuju atau tidak setuju? Nah, itu ya. Jadi dia udah tepat, tegas gitu. Untuk jawabannya tegas, cuma ada dua pilihan. Tidak atau iya, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Oke, lanjut. Ada semantik diferensial. Nah, skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial ini dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, dan masih banyak macam-macam skala pengukuran lainnya. Lanjut, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu ada instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Jadi teman-teman, untuk membuat instrumen penelitian kita harus tahu dulu variabel penelitiannya apa saja. Misalnya judul kita yaitu pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produk kerja pegawai. Nah, di situ ada 3 variabel, yaitu kepemimpinan, iklim kerja, dan produktivitas kerja pegawai. Jadi kita menggunakan 3 instrumen yang dapat mengukur kepemimpinan, iklim kerja, dan produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya ada cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan di indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Jadi cara menyusun instrumen itu berdasarkan variabel-variabel yang sudah dikaji, kemudian kajian yang tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Berikut ini dikemukakan cara pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. 1. Pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas konstruksi. Ini digunakan untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan
pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandasan teori tertentu, maka selanjutnya dikonstruksikan dengan ahli. Jadi, setelah instrumen penelitian dilakukan, lalu dikonsultasi dengan para ahli, apakah ini sudah valid atau belum. Selanjutnya ada pengukuran validitas isi. Nah, ini instrumen yang berbentuk tes. Pengujian validitas ini isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara pengujian tersebut. Jadi, validitas isi ini adalah sesuai dengan materi pelajaran yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita mengajar tentang sholat, maka isi dari instrumen penelitian kita harus tentang sholat, jangan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pengujian reliabilitas instrumen. Nah, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Jadi, teman-teman harus kita ketahui bahwasanya reliabilitas itu adalah konsistensi dari alat ukur yang kita gunakan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.